ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
berselang 9 tahun meninggal istri pertama, kemudian menikah lagi dengan istri kedua bernama Abbasiyah binti Haji Latif dan tidak mempunyai anak. Pendidikan Datuk Muhammad Dong selain sekolah rakyat, ia belajar mengaji Al-Quran dengan keluarganya, dan ia juga belajar mengaji Al-Quran dengan seorang guru bernama Faqih Dahari yang berasal dari Kalimantan Selatan yang menetap di Dedak. Kemudian ia melanjutkan menuntut ilmu di rumah guru yaitu almarhum Datuk Yonatan atau Yonatan pakcik kandung atau anak dari Tuan Guru Muhammad Rashad. Selain berguru dengan Datuk Yonatan, Datuk Muhammad Dong juga berguru dengan Tuan Guru Zainal Abidin atau Haji Bidin atau Abah Habidin yang berasal dari Martapura, Kalimantan Selatan. Dan Tuan Guru Zainal Abidin tersebut pernah diceritakan oleh almarhum Datuk Muhammad Dong. Tuan Guru Zainal Abidin pernah mengajar di Mekah dan murid dari Tuan Guru Salim Ma'ruf Al-Banjari, dan Tuan Guru Salim Ma'ruf Al-Banjari ini murid dari Syekh Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari atau keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan, pengarang kitab Sabil Al-Muhtadin atau kitab berukuran lain. Dan Datuk Muhammad Dong juga pernah berguru dengan Guru Nasaruddin yang berasal dari Bangkinang. Ia belajar dengan guru-gurunya mulai dari ilmu fiqih atau fiqh, usuluddin, hingga bab kesempurnaan hati yaitu ilmu tasawuf, yakni belajar tentang taharah, tentang sembahyang, mulai dari bab muqaranah yakni jalan kesempurnaan takbiratul ihram hingga salam, juga bab usul fikih serta hukum-hukum syarak lain. Belajar sifat 20, dalil serta ta'rifnya, hingga belajar kisah-kisah Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, supaya benar-benar dapat mengikuti jalan Allah dan Rasulullah SAW. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan dengan kekuatan Allah dan maha tinggi lagi maha agung, dan dapat mentauladankan Rasulullah SAW dan berpegang pada rahmatan lil alamin agar benar-benar beriktikad ahli sunnah wal jamaah. Dan majlis pengajian ini juga diajari oleh almarhum Datuk Muhammad Dong dengan jalan agar syariat tidak meninggalkan tasawuf dan tasawuf tidak meninggalkan syariat. Syariatnya bermadhab Syafi'i, tauhidnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, yakni Abul Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan tasawufnya yang imamnya yaitu Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi atau Baghdadiyah, dan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mohon doakan majelis pengajian ini agar selalu memberi manfaat dan mendapat berkah buat kita semua, khususnya negeri kita ini. Kitab yang diajari oleh almarhum Datuk Muhammad Dong yaitu kitab Rukunan Melayu, kitab Masailul Muhtadi, kitab Syiarus Salikin, kitab Hidayatus Salikin, kitab Tuhfatur Raghibin, kitab Hidayatus Sibyan, kitab Darus Salim, kitab Kifayatul Muhtaj, kitab Kashful Ghaibah, kitab Miftahul Jannah, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Muniyatul Musalli, kitab Penawar Bagi Hati, kitab Qisasul Anbiya, kitab Usuluddin, kitab khusus sifat 20, kitab Usul Tahqiq, kitab Badrun Nabis, kitab Aqidatul Najid, kitab Syarah Hikam atau Hikam lain, dan kitab-kitab lainnya. Ini ada di depan kita semua. Ada sebahagian peninggalan dari Datuk Muhammad Dong, itu yang berwarna merah, itu kitab Sabil Al-Muhtadin. Untuk pengetahuan kita semua, apa yang saya ajari, yang diajari oleh Datuk Muhammad Dong, lalu saya ajari dengan jamaah di sini, khusus masalah sembahyang, itu saya ambil dari 4 kitab. Pertama kitab Sabilan, kedua kitab Syiarus Salikin, ketiga kitab Rukunan Melayu, keempat kitab Niyatul Musalli. Tapi lebih banyak itu kitab Syiarus Salikin dan kitab Sabil Al-Muhtadi. Jadi kami tidak mau mengambil resiko terlalu panjang. Kami mau mengambil jalan tengah, khairul umuri awsatuha, dan suatu pekerjaan ambil jalan pertengahan.
Jadi kami menganggap bukan kitab-kitab yang lain itu kurang, tetapi ini lebih pas menurut kami. Jadi mau sedang kita mengatakan waktu dahulu sembahyangnya tidak neko-neko, tidak lebih-lebih dan tidak dibuang-buang. Harga mati, harga pas. Kalau lebih buang, itu salah sisi. Kami mengajari tidak lebih, tidak buang. Jamaah awal rahimahullah, Datuk Muhammad Dong suka berkebun. Pada siang hari ia berkebun dan malam harinya ia duduk mengaji dan berburu, membawa bekal makanan, kitab dan sajadah pergi membuka lahan kebun. Ia pernah berkata, orang mengaji itu tidak hanya berkitab, tapi kebutuhan hidup itu perlu diselesaikan, karena Islam itu dunia akhirat adanya. Dan selama 35 tahun aku mengikut orang alim. Orang menuntut ilmu jangan bertujuan menuntut karomah atau keramat, melainkan tujuan mengaji itu luruskan niat supaya dapat ridho Allah Ta'ala, menjadi betul-betul umat Nabi Muhammad SAW yang mempunyai akhlak terpuji. Jangan mengharapkan sesuatu, berhati-hati kalau jadi guru. Lurus, 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 siratal mustaqim. Diceritakan dari beberapa sumber. Yang pertama, ketika ada seseorang menunaikan ibadah haji, ia bertemu dengan Datuk Muhammad Dung, sementara Datuk Muhammad Dung berada di rumah. Tapi sepengetahuan saya secara pribadi, Datuk Muhammad Dung tidak pernah berbangga-bangga, tidak pernah merasa paling tinggi ketika ada suatu cerita disampaikan dengannya. Yang kedua, salah seorang muridnya, warga Bekanis Kota, ketika mau makan siang, ia mendengar ada suara mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian ia melihat di depan pintu tersebut adalah Datuk Muhammad Dung. Ia persilakan masuk dan mengajak makan siang bersama. Sewaktu ia ingin mengambil piring dan ternyata tidak ada seorang pun. Kemudian ia terhenti dan mencuci tangan, bertekad menemui Datuk Muhammad Dung, ingin menanyakan hal yang dialaminya. Ternyata pada ketika itu Datuk Muhammad Dung berada di rumah salah seorang warga Kelapa Pati. Yang ketiga, ketika selesai pengajian di rumah Datuk Muhammad Dung, sambil istirahat ngopi, salah satu muridnya melihat langsung tubuh Datuk Muhammad Dung mengeluarkan cahaya hingga lampu listrik terlihat redup. Kemudian ia memejamkan mata, lalu mata dibuka kembali. Cahaya tersebut masih terpancar dari pori-pori sekujur tubuh. Yang keempat, salah seorang warga Sungai Buyung sekitar hampir maghrib, ia melewati di depan rumah Datuk Muhammad Dung. Tanpa disengaja ia menoleh ke arah rumah Datuk Muhammad Dung. Ia melihat cahaya yang terpancar yang berasal dari dalam rumah hingga menembus di celah-celah dinding. Sementara hari sudah mulai gelap atau hampir maghrib. Diceritakan dari istri yang kelima, diceritakan dari istri salah seorang murid Datuk Muhammad Dung di Kelapa Pati, melihat Datuk Muhammad Dung berjalan kaki di depan rumahnya, sementara Datuk Muhammad Dung berada di kampung. Yang keenam, diceritakan dari cucunya sekaligus muridnya pada waktu acara berdoa, dan dimintai cucunya itu untuk memimpin doa. Pada waktu doa dimulai, Datuk Muhammad Dung menadahkan tangan seraya mengucapkan amin dengan suara sedikit lantang. Muridnya tersebut merasa ada yang aneh dengan suara Datuk Muhammad Dung yang mengaminkan tersebut. Cucunya merasa seakan-akan tidak jejak ke lantai lebih kurang 10 cm dan merasakan sangat nikmat sekali. Yang ketujuh, satu minggu sebelum ia meninggal, ia berkata, aku mengajar hanya Jumat ini aja lagi, Jumat depan kita tidak belajar lagi. Yang kedelapan, ia meninggal dunia bertepatan pukul 12.45 dini hari. Sebelumnya ia masih bercerita mengenai agama, nasihat-nasihat dan kerisauan terhadap umat. Kemudian ia terdiam dan dengan sendirinya ia meletakkan tangannya ke atas dadanya dan mengusap dari dada hingga pusar atau pusatnya dengan menghadap kiblat. Kami menceritakan ini bukan untuk pamer
atau berbangga-bangga. Inilah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Dan Datuk Muhammad Tung sudah memberi suatu nasihat. Kita mengaji bukan untuk tuntutan kita, bukan keramat. Tuntutan kita adalah luruskan niat untuk mencapai ridho Allah. Kalau tidak ridho Allah, kita ini tidak ada apa-apa. Kisah hidupnya tidak terlepas dari pujian dan cacian, fitnah, cemooh, direndahkan. Bahkan ia pernah dianggap hanya guru kampungan, ilmu yang tidak sesuai zaman, dianggap menghalang perbuatan fasik, dituduh sesat. Bahkan ada yang menyebar fitnah, ia mengajar muridnya tidak perlu sholat. Demi Allah, hal yang demikian itu tidak benar adanya. Itu hanya sebatas fitnah. Wahai para murid atau jamaah pengajian, jangan berbicara hal yang tidak kamu ketahui. Jangan berlaku sombong. Jangan berlagak penuh dengan ilmu, merendahkan orang lain. Tidak hanya mengaitkan guru, mengaitkan majelis pengajian, mematikan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah masyarakat. Bahkan hal itu perbuatan keji dan dosa. Jangan ikut-ikutan paham-paham yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham yang suka bid'ah yang bukan bid'ah. Jangan mudah terpengaruh dengan orang-orang yang ingin melumpuhkan Ahlus Sunnah, bahkan benci dengan ulama Ahlus Sunnah, benci dengan amaliyah Ahlus Sunnah, benci dengan akidah Ahlus Sunnah. Sebaiknya kita berlaku rahmatan lil alamin, cintai Rasulullah SAW dan yang berhubungan dengan Rasulullah SAW, cintai Al-Quran, jangan malas bersolawat, hidup kita jangan jauh dari Al-Quran, cintai majlis pengajian, menuntut ilmu, tetapi tidak sembahyang maka tidak berkat ilmu, sembahyang tidak dengan ilmu maka tidak mendapat berkat sembahyang tersebut, maka tidak berkat hidup kita. Syukuri dan pelihara sebaik-baiknya ilmu yang sudah diajari oleh guru. Pelihara keluarga kita dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkat manakib dari kegiatan haul ini agar menjadi tauladan bagi kita semua. Haul bukanlah termasuk fardu ain, ia termasuk mustahabbah atau sesuatu yang dianjurkan, apa yang disukai. Rasa syukur kepada Allah disebabkan guru kita menjadi tahu. Dengan rasa cinta itu makanya kita adakan peringatan haul. Kemudian salah satu inti dari haul itu adalah pembacaan manaqib. Mari kita wujudkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejatinya. Mari sama-sama kita mencintai agama ini dengan menegakkan syariat Islam yang baik. Semoga ilmu kita bermanfaat dunia akhirat. Inilah 10 nasihat terakhir. Inilah 10 nasihat almarhum Datuk Muhammad Tung. Yang pertama, dalam sesuatu hal hendaklah ingat akan Allah Ta'ala. Kuat hati kepada Nabi Muhammad SAW dan berbanyak selawat. Yang ketiga, jangan lupa mendoakan akan guru, muslimin muslimat, mukminin mukminat, serta ahli keluarga daripada ahli kubur. Yang keempat, jangan bakhil, karena bakhil itu setelah Allah. Perbanyak sedekah. Saya menyampaikan ini benar adanya. Yang kelima, tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Yang keenam, jangan lepas dari menuntut ilmu. Yang ketujuh, isi rumah jangan biar jahil. Yang kedelapan, jangan menukar agama Allah dengan dunia. Yang kesembilan, suami istri hendaklah satu akal. Yang ke-10, jangan tertipu hal dunia. Cari rezeki, bawa jalan akhirat, dan ingat akan mati. Ini 10 nasihat almarhum Datuk Muhammad Tung. Kemudian ini syair nasihat Datuk Muhammad Tung, syair burung pipit, burung belatuk. Inilah syair si burung pipit, di dalam kubur semakin sempit, datang malaikat membawa penjepit, besi panas di kaki apit. Inilah syair si burung belatuk, hendak mengaji sudah suntuk, tubuh kubat lalulah pupuk, dalam kubur masuk dalam rangka perut. Mudah-mudahan manaqib ini menjadi manfaat buat kita semua, berkat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah sama-sama kita membaca Rabiul Haddad. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat Rabiul Haddad, berkat guru-guru
dan orang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkat syafaat berkat Allah Taala. Astagfirullahaladzim wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahaladzim ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا من الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المبذل أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المبذل أسرع الله أمور المسلمين صرف الله شر المبذل يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا خارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن اهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ووسطه وفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويرفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأسره وأفرعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأسره وأفرعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويرفعنا بهم ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة إلى أرواح ساداتنا سجية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب القدم الإرشاد ووصل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأسره وفرحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقينا وإياهم شر الفتن والمحال والمعديين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغذر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير والف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak mempanjang waktu, saya ringkas. Yang terhormat Ketua Majelis Ilmu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Betaris, Al-Ustaz Haji Afrizal MAG, alhamdulillah hadir di hadapan kita semua. Semoga Al-Ustaz Haji Afrizal sehat selalu, panjang umur, berkah syafaat dan rahmat Allah Taala. Yang kami hormati Kepala Bagian Esra Setda Kabupaten Betaris, Bapak Haji Herman Nur SNM. Terima kasih Pak sudah hadir di majelis pengajian ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, panjang umur, berkah syafaat dan rahmat Allah Taala. Kemudian pimpinan Majelis Ilmu Masjid Jami, Hormati Tuan Guru Hadi Dharma SHD di samping kiri saya ini. Kemudian Ketua Koordinator Pegiat Pemilu Agama Islam DAI Kecamatan Betaris, Ustaz Afan Dahidi Esros MPS. Terima kasih Ustaz telah hadir. Kemudian orang tua kami Bapak Haji Rizal Hasan selaku tokoh masyarakat Betaris, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, berkah syafaat dan rahmat Allah Taala. Yang kami hormati Kepala Desa Kemuluar, Ketua BPD Desa Kemuluar beserta anggota, Sekretaris Desa Kemuluar, Babin Kamtipmas, Babinsa Desa Kemuluar. Terima kasih Pak telah sudi hadir di majelis pengajian kami. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, panjang umur, berkah syafaat dan rahmat Allah Taala. Kemudian Bapak PDKM Desa Kemuluar, Pemilu Agama Desa Kemuluar, Polri jemputan pada malam hari ini Saudara Muhammad Riyanda. Kemudian Ketua Dusun Sungai Buyung Desa Kemuluar, Ketua RW dan RT Dusun Sungai Buyung Desa Kemuluar, Ketua Pengurus Masjid Jami Desa Kelopati beserta Imam Masjid Jami Desa Kelopati Bapak Haji Haidir. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu, berkah syafaat dan rahmat Allah Taala. Kemudian Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta Imam Masjid Baitur Rahim khususnya Buyung Desa Kemuluar. Kemudian Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kota Dumai. Terima kasih Datuk Usman Ustaz rombongan sudi hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Laskar Melayu Dumai selalu tetap jaya, eksis. Kemudian Datuk Usman sebagai anggota sehat selalu, panjang umur, berkah syafaat dan rahmat Allah Taala. Yang kami hormati Bapak Ibu para jemaah haul Islam Batu Muhammadum di Muhammadam, tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita khususnya Buyung Desa Kemuluar dan sekitarnya, Bapak Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapat berkat, syafaat dan rahmat Allah Ta'ala. Kehadiran Bapak Ibu jadi suatu kehormatan
cinta, dan mendengar manaqib itu menjadi hikmah, dapat diambil tauladan. Maka itu saya bacakan manaqib itu, mudah-mudahan itu menjadi manfaat bagi kita semua. Sedikit ingin saya sampaikan para bapak, para tamu undangan sekaliannya, tidak ada perjuangan itu yang mudah mulus. Kalau yang mulus itu bukan perjuangan namanya. Kemudian sedikit ingin saya sampaikan, yang berinfak, segala siapapun yang berinfak untuk pembangunan majelis pengajian ini, mudah-mudahan mereka semua diselamatkan oleh Allah, berkah rezekinya, panjang umur, sehat selalu, berkah syafaat rahmat Allah Ta'ala. Kenapa saya selalu ulang-ulang berkat syafaat rahmat? Karena bagi saya, bagi tubuh majelis ini, berkat syafaat rahmat itu sangat-sangat dinantikan, sangat-sangat diharapkan. Kalau hidup sudah tidak berkat, itu payah. Kalau hidup sudah tidak mendapat syafaat, itu sudah payah. Kalau hidup apalagi jauh dari rahmat Allah Ta'ala, nah itu lebih payah lagi. Saya secara pribadi dan juga pimpinan majelis tidak bisa membalas satu persatu bagi yang berinfak. Hanya Allah yang dapat membalas. Saya menjalankan amanah. Doakan saya supaya saya ini menjadi orang yang amanah dari hamba Allah yang berinfak. Pengajian ini Bekalis Kota, dari Bekalis Kota, warga Bekalis Kota, kemudian beberapa warga setempat, ada kadang bapak, kadang ibu yang berinfak, kadang 100 ribu, kadang 50 ribu, kadang 100, kadang ada juga 20 ribu. Tanya, banyak tersyukuri, sedikit tersyukuri. Jadi ada yang dari Bekalis Kota, kemudian beberapa warga setempat Sungai, kemudian ada dari kecamatan Bandar Semana. Saya tidak akan menyebut orang. Kemudian ada dari kota Duri, Mandau, ada dari kota Dumai, ada dari Selat Panjang, ada dari Batam, ada dari Malaysia, ada yang dari Bekasi, Jawa Barat, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Perawang, ada yang dari Kota Siak, ada yang dari Belitung, ada juga dari warga non-muslim setempat di Sungai Buyung, Desa Kemuan. Mudah-mudahan bagi yang non-muslim ditumpahkan Allah Ta'ala dalam hatinya hidayah. Kita tak dapat mendoakan yang lain, hanya bisa mendoakan mudah-mudahan diberikan hidayah. Kemudian mari sama-sama kita apa namanya itu, apa saya sebut saja. Saya ini ada grogi sebelah Abu Karom, sebelah kiri Abu Karom, tetapi itu pelambang itu ada bendera. Jadi kita majelis ini perlu ingat, kita diajari oleh guru kita bukan hanya istiqomah, tapi juga patriot. Karena saya ini sedikitlah pamer, karena pamer sekali boleh naik. Mana ada boleh pamer, tapi sudah diizinkan. Saya tahun 98, saya ini anggota Pasket. Anggota Pasket tahun 98, Pasket Kabupaten. Jadi dari situ saya dididik, dibentuk bahwasanya cita negara ke depan,
Kita yang harus kabar, bukan cinta negara itu. Ya kita pakai baju koko kan cinta negara. Jadi mantan basket juga. Kemudian sedikitlah. Kenapa saya tegaskan kepada jemaah-jemaah ini masalah Al-Quran? Karena tanpa Quran kita membaca selawat salah. Contoh Sayyidina, tapi kita bacakan Sayyidina itu salah. Nanti tanya aja sama Allah SWT, ahli-ahli tahu itu salah. Bukan berarti saya menyalahkan, cuma saya mensupport supaya jemaah ini lebih baik lagi. Kenapa itu Quran? Karena saya juga mantan Polri, sampai kecamatan, sampai kabupaten, itu pas selesai. Tapi alhamdulillah jadilah. Dapat MTQ itu lah, mata dah. Saya sudah, alhamdulillah. Jadi jangan kita ikut-ikutan, ikut TikTok dan lain sebagainya, jangan. Orang benci kita membenci, orang benci kita membenci, jangan. Simak dulu. Lebih baik kita ke Malaysia cari duit dari dulu. Duit nak beli makan, cari yang halal, dah selesai. Simak kita. Kita juga jangan lupa berdoa pemimpin-pemimpin. Dulu saya pernah nasihat oleh Buya Afrizal tentang membaca khatib yang kedua itu berdoa. Di situ ada doa-doa untuk pemimpin. Sampai hari ini kalau yang terus apabila saya menjadi khatib, saya bacakan, kita mendoakan pemimpin. Boleh marah dengan pemimpin, tapi tidak atas dasar sentimen dan kepentingan pribadi. Jangan dituduhkan. Terkadang dia marah itu marah atas dasar sentimen. Jangan. Itu orang mengaji, jangan itu maksudnya. Kalau pun nak marah atas dasar kebersamaan, jangan dasar turut. Itu maksudnya. Ini almarhum Datuk Muhammad itu mengajari kita itu patriot seperti itu, gitu maksudnya. Makanya dia tidak peduli mana orang benci dia, tak peduli. Benci lah. Gitu. Kemudian ini kita di depan kita ini ada Al-Mukarram Haji Al-Ustaz Haji Buya Haji Afrizal bin Agung sebagai pengisi tausiah haul ke-6 Datuk Muhammad. Mari sama-sama kita perhatikan, mari sama-sama kita simak baik-baik. Mudah-mudahan menjadi berkat manfaat dunia dan akhirat. Kepada Al-Ustaz Haji Afrizal kami persilakan. Silakan bagi yang nak buku. Silakan bagi yang nak buku ni. Pening ni lama-lama ni. Silakan yang nak minum, nak makan. Saya bio nengok. Saya kok makan. Ayah ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus Tuan Guru kita Suryadi Ishaq. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan memberkati Tuan Guru kita. Semoga Allah sehatkan badannya, luaskan rezekinya, memberikan kemudahan dan kekuatan, sehingga kita bisa mengambil ilmu yang manfaat darinya. Yang dimuliakan Tuan Guru Haji Dharma, pimpinan Majlis Jami Kelapa Pati, kemudian juga orang tua kita, tokoh masyarakat Bengkalis, Bapak Haji Izhar Hadan, juga kita doakan semoga orang tua kita ini senantiasa sehat walafiat, diberkahi umurnya, kemudian senantiasa diberikan kemudahan dan kekuatan dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Yang terhormat, siapa lagi tadi? Tadi Tuan Guru menyebut banyak ke? Ada PJ Kepala Desa Kampung Luang, ada Ketua BPD beserta anggota, ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, juga ada tadi Ketua Laskar Dumai beserta anggota. Berhadir bersama kita Bapak Kesra, Bapak Haji Arman Nur, dan juga Koordinator Kecamatan Gani Penggiat Pemilu Agama Desa Se-Kecamatan Bengkalis. Aduh ini apa? Yang besar tak dapat saya himbaukan gelar, yang kecil tak dapat saya sebutkan nama, yang penghulu dengan hulunya, yang kebalang dengan kuat kuasanya, yang alim ulama dengan amanah dan kitab Allahnya, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya, yang budak dengan keletah dan petaknya. Cik-cik tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia. Kepadanya kita bergantung dan kepadanya kita menyerahkan segala urusan kita. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Berkat kudrat dan keradatnya, pada malam hari ini kita bisa berhimpun di majlis ini sempena memperingati haul ke-6 Tuan Guru kita Datuk Muhammad Duh bin Muhammad Dam bin Muhammad Arsad bin Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan majlis ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Selawat beserta salam senantiasa kita ucapkan kehadiran Nabi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan membaca salawat dalam kehidupan dunia ini kita memperoleh berkat dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Guru yang saya muliakan dan para jemaah sekalian yang berbahagia, haul adalah peringatan setahun sekali sempena hari wafatnya seorang tokoh, seorang ulama yang sangat dihormati, dengan maksud dan tujuan untuk mengingat-ingat, untuk mengenang-enang tokoh atau ulama yang bersangkutan, agar kita bisa mengambil iktibar, agar kita bisa mengambil
mengambil hikmah pesan-pesan yang bernilai melalui sejarah dan riwayat perjuangannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, "Uzkuru ma'asina mautakum wa kufu an-masawi'ihim." Sebut-sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal di antara kamu dan cegahlah untuk tidak menceritakan keburukan mereka. Jadi kita sangat dianjurkan untuk menyebut-nyebut, untuk menceritakan kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia dan tidak menceritakan keburukan mereka. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati itu adalah hari lahirnya. Kenapa hari lahirnya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya itu telah tampak sejak lahir. Berbeda dengan kita. Kita ini kadang-kadang baru tampak kemuliaannya itu sudah memasuki paruh akhir dari umur kita. Waktu ujang degil. Cukup lengkap dan buat. Tapi setelah masuk pada paruh kedua kehidupannya, lalu muncullah kekeramatan. Keramat ini tidak hanya dalam pengertian memiliki kelebihan dalam sesuatu, tapi adalah kemuliaannya, kesalehan. Karena kita semua ini keramat. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami muliakan Bani Adam. Artinya kita ini semua punya keramat. Cuma tingkatan kekeramatan saja. Nah, para jemaah sekalian yang berbahagia, sosok yang kita peringati haulnya pada malam hari ini adalah Tuan Guru Muhammadum bin Muhammad Dam bin Muhammad Arsyad dan bin Muhammad Yusuf. Seperti apa riwayat dan perjuangan sosok ulama ini, tentu yang lebih patut untuk menjelaskannya adalah Tuan Guru kita. Kalau saya tidak punya otoritas untuk menjelaskan. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan manaqibnya, riwayat dan sejarah perjuangannya. Saya pada kesempatan ini diminta oleh Tuan Guru untuk memberikan tausiah. Sebetulnya agak kuat saya. Karena tausiah itu seakan kata dengan wasiat. Wasiat itu biasanya diberikan oleh orang yang akan meninggal dunia. Betul kan? Orang nak meninggal ada wasiat, oh pak. Tapi mungkin yang dimaksud tausiah ini sedikit berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Pada kesempatan ini saya hanya akan menguraikan gambaran seperti apa sebenarnya ciri atau karakter ulama-ulama kita terdahulu. Dan saya hanya akan mengulas balik apa yang disampaikan oleh Tuan Guru. Ciri yang pertama dari ulama-ulama kita, khususnya di tanah Melayu,
adalah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah, kata tuan guru tadi, dia berpegang kepada Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Dalam bidang fikih dan ibadah, dia berpegang kepada 4 mazhab, terutama sekali mazhab Syafi'iyah. Dalam bidang tasawuf, dia berpegang kepada tasawufnya atau pemahaman Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Dalam bidang akidah, Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah menyeimbangkan antara dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli itu nas. Kemudian menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kamu untuk kepentingan akhirat, jangan lupa bagian kamu dari kehidupan dunia. Dari ulama-ulama Ahlus Sunnah, dia beribadah, dia beramal, tapi dia tidak melupakan kehidupan dunianya, karena itu bagian daripada tanggung jawab. Kemudian menyeimbangkan antara ikhtiar dan doa. Dia bekerja, kemudian dia berdoa. Karena yang memberikan rezeki itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ini hanya menjadi sebab saja. Dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak hanya berdoa saja tapi tidak mau bekerja, tapi dia menyeimbangkan antara keduanya dengan berikhtiar, kemudian dia berdoa. Kemudian dalam bidang fikih, dalam fikih dan ibadah, dia bermazhab. Dia berpegang kepada pendapat ulama. Dia berguru. Bergurunya jelas sanad keilmuannya. Kan? Bukan dari Mbah Google. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, apa yang tak ada di internet? Semuanya ada. Apalagi sekarang ini artificial intelligence. AI, artificial intelligence. Tanya aja lah. Pakai bahasa apa? Nak bahasa Arab, bahasa Inggris? Tanya, nanti dia akan berikan jawaban. Tapi itu jangan ditelan mentah-mentah. Harus konfirmasi dulu kepada tuan-tuan guru. Karena itu inilah pentingnya berguru. Tanya kepada tuan guru. Jadi dia mesti ikut ulama, bermazhab. Sebab zaman sekarang ini kan ada orang mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu bagus. Tapi kalau nak kembali kepada Quran dan Sunnah, berguru dengan ulama. Jangan membaca Quran lalu berfatwa. Kalau membaca Quran lalu berfatwa, itu potensinya dhallun wa mudhill. Berpotensi sesat dan menyesatkan orang. Karena itu harus berguru. Dengan bergurulah kita tahu. Misalnya bab semayang tadi, kalau menurut ulama Syafi'iyah, rukunnya ada 13. Nanti dibelah lagi. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nanti rukun qaulinya ada 5. Rukun fi'linya ada 7. Itu dijelaskan. Kalau rukun fi'li, saya selalu nonton YouTube Tuan Guru mengajar. Kalau rukun qauli itu harus betul bacaannya.
Jadi ulama itu sangat ketat. Itu sebab dulu orang takut menjadi imam dalam Al-Fatihah, tak betul? Takbiratul ihramnya mesti betul. Ya kan? Allahu Akbar. Kalau Allahu Kabar, Kabar itu adik dengan leman. Ada orang leman. Atau barnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Ya, sama dengan cerita Sayyidina Ali. Kan solat tarawih kan selalu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya kan? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bacaan Al-Fatihah, bacaan tahiyat. Anak-anak MTA itu ada baca At-Tahiyatul. At-Tahiyatul ini itu sepupuan tahmid. Jadi At-Tahiyatul itulah gunanya Pak mengaji. Kalau waktu dulu agak detail, kalau tuan guru ni agak lompong, agak sebab benda yang sempurna hari ini agak susah juga. Kalau papa tua dulu, kalau khatib itu tak betul bacaannya, sembahyang Jumatnya tidak sah. Itu agak keras ulama dulu. Kalau ulama-ulama sekarang yang kami ini ada toleransi kan? Sebab mencari yang sempurna betul payah betul. Tapi kalau dulu tidak tegas betul. Nah disitulah dulunya belajar. Jadi ikut ulama. Kalau kita terutama sekali ulama Syafi'iyah kita ikut. Kalau ulama Syafi'iyah ini dia tertib. Semayangnya tertib kan? Tertib. Kalau mazhab lain ini kadang-kadang dia tak tertib. Tertib. Kemudian dalam bidang tasawuf tadi berpegang kepada pahamnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang menyeimbangkan antara syariat dan hakikat. Jadi kalau orang bertasawuf dia mesti kuatkan syariat dulu. Jangan bertasawuf nak mengejar hakikat, tapi syariat lepas. Aku ni dah tinggi makam murah, tak payah aku semayang lagi. Itu tak boleh kalau ulama-ulama Ahlussunnah. Aku sudah usul, aku sudah sampai. Macam kemarin nak bulan puasa ada orang dekat Jogja menentukan awal puasa dia telefon dengan Allah. Ya? Berarti dia usul sudah sampai. Lalu didatangi oleh PWNU Jogja. Kata PWNU Jogja, Nabi Muhammad itu dia lebih usul dari mikul. Tapi Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat. Nabi yang usul saja yang sudah berada suruh lihat hilal, maka dia menelpon Allah SWT. Kan? Jadi mesti menyeimbangkan antara bertasawufnya tetap berpegang berpijak kepada syariat. Ada orang bertasawuf buat toharah tak selesai. Ya kan? Berarti mengaji PK bersama Tuhan Guru supaya fondasi syariatnya kuat. Ya kan? Sebab ada tren Bapak Ibu hadirin sekalian akhir ini kata Tuhan Guru tadi, dia nak ngajar kamat itu. Mereka ya. Dia berzikir nak melihat macam mana bisa melihat yang gaib. Itu yang dikejar.
Padahal berzikir itu kan ibadah. Perkara nanti mendapatkan kelebihan itu urusan Allah. Nah, yang ini yang tren akhir ini banyak terjadi. Jemaah sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ciri ulama Nusantara. Dan inilah yang membuat kita negeri kita ini aman, damai. Karena dia berpegang kepada paham Ahlussunnah dalam bahasa Tuan Guru tadi, dia memilih jalan tengah. Memilih jalan tengah sehingga menyebabkan Indonesia ini aman, damai. Jalan tengah itu tampak dalam melihat hubungan antara agama dan budaya. Ulama-ulama Ahlussunnah itu bisa menerima al-urf, adat tradisi, selagi dia tidak bersalahan dengan syarak. Sehingga muncul dalam kaedah prinsip dalam berbudaya Melayu, syarak mengata adat memakai. Syarak mengata adat memakai. Apabila adat bersandingkan syarak, syarak bersandingkan kitabullah. Kalau adat berkelikai dengan syarak, maka syarak yang harus dimenangkan. Begitulah. Ini ulama yang merumuskan ini, dan bukan ulama sembarangan. Zaman sekarang ini yang sebab bawa adat sikit syirik. Dia tidak paham. Macam bomo apa tadi kata apa? Bomo manggar. Tak boleh, tak pernah ada buat Nabi. Itu bukan ulama Ahlussunnah loh. Di sinilah kearifan ulama-ulama Ahlussunnah. Jadi dia tidak mempermasalahkan turun bawah. Nabo beras putih, beras bergetih, beras kuning, inai. Tidak mempermasalahkan itu, karena intinya daripadanya adalah mendoakan para pengantin. Jadi itu tetap dipertahankan karena tidak dianggap sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Sehingga hubungan antara agama dan budaya itu ada masalah. Karena budaya itu juga bagian daripada kehidupan kemanusiaan. Saya pernah sampaikan dulu di suatu kesempatan, dari mana asal telur merah dan nasi kuning, kemudian ayam panggang, apa lagi? Bubur merah. Hah? Bubur merah. Dari mana asal? Kemudian ada pisang. Dari mana asalnya? Itu dulu pemakan puaka. Pemakan puaka. Jadi ulama-ulama Nusantara ini kan datang ke tempat itu, ada tradisi seperti itu. Dia tidak marah-marah. Dia tidak memaki-maki, tapi dia alihkan daripada meminta kepada selain Allah, kepada meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu makan telur ni, ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan dia berkata, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, dan seterusnya. Setelah itu, makan telur ini. Telur ini menurut hukum syarak halal. Halal kan telur? Ada tak telur yang haram?
Jadi nasi kunyit ini adalah nasi halal kan, zatnya kan halal. Tak malah makan. Lo makan. Yang dia makan. Kenapa telur tu merah? Kerana puaka tu dulu suka dengan warna merah. Suka dengan warna kuning. Kalau tak percaya, pergilah rumah Datuk. Dominan warna merah dan warna kuning. Yang pakai merah yang tersinggung yang pakai kuning yang tersinggung. Ini cerita zaman dulu. Dari ulama-ulama kita tidak mempermasalahkan telurnya, tidak mempermasalahkan kuning, tapi dia mengalihkan dari sebelumnya meminta kepada selain Allah kepada meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga antara tokoh adat dan tokoh agama tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran. Karena al-urf itu ada dua. Ada al-urf as-salih, adat yang baik yang tidak bersalahan dengan syarak, dan ada al-urf al-fasid, adat yang salah, adat yang buruk yang bersalahan dengan syarak. Lalu semua ini sudah ditapis semuanya oleh para ulama. Ya kan? Nak punya keris boleh, tak ada masalah. Nabi dia punya pedang. Jadi letak masalahnya bukan pada punya keris. Cuma zaman sekarang ni ada seorang yang pegang keris sikit, kalau syirik aja. Inilah kita tak faham jadi kan. Apa-apa bang. Siapa yang punya keris, tak apa-apa. Kerana keris itu kan dudukan senjata kan? Sama dengan Nabi punya pedang. Orang pakai akib sekarang dianggap syirik. Walau Nabi pakai batu akib. Jadi ulama-ulama bersyukurlah kita diajar dan dididik oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, karena dia melahirkan satu pemahaman yang rahmatan lil alamin. Kemudian hubungan antara agama dan negara tak ada masalah. Tak ada masalah. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajarkan kepada kita untuk tidak mempertentangkan antara agama dan negara. Tadi Tuan Guru menceritakan bagaimana semangat patriotisme dan nasionalisme Tuan Guru Muhammad Guru, yang apabila memasuki hari kemerdekaan yang menekankan untuk memasang bendera merah putih, kemudian memberikan penghormatan kepada bendera. Dia tidak mempermasalahkan itu karena dia faham hakikat dan makna di sebalik itu. Kita bukan bukan menyembah bendera. Dia kan bukan memuja-muja bendera, tapi itu sebagai simbol penghormatan terhadap para pejuang yang telah berjuang mempertahankan, menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ulama-ulama Ahlussunnah menekankan cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Karena dia sayang dengan negeri ini. Agama ini tidak akan tegak kalau tidak ada tanah air. Nabi 13 tahun dia di Mekah, lalu diusir dari tanah kelahiran, berpindah ke kota awalnya bernama Yathrib, kemudian menjadi Madinah. Jadi agama ini membutuhkan instrumen tanah air. Kalau tidak ada tanah, agamanya agak susah untuk ditegakkan. Karena itu jangan rusak negeri ini. Cintailah negeri ini. Sebagaimana Nabi mencintai Mekah dan mencintai kota Madinah. Dalam suatu riwayat ketika Nabi diusir, Nabi berdiri diusir dari Mekah ke Madinah, kemudian berdiri di salah satu bukit di kota Mekah itu. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya bumi tanah yang paling dicintai oleh Allah SWT itu adalah kota Mekah. Kalau tidaklah karena aku diusir daripada kota Mekah ini,
aku tidak akan meninggalkan kota aku tidak akan meninggalkan kota Makkah. Begitulah kecintaan Nabi dengan tanah kelahiran. Dari orang yang menanamkan cinta kepada tanah air, dia tidak akan mau merusak dan menghancurkan itu. Karena itu jangan terpengaruh Bapak-bapak oleh adanya gerakan yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah negeri kufar, negeri tauhid. Jangan tidak menegakkan syariat Islam. Hati-hati dengan propaganda seperti itu. Ketahuilah bahwasanya Indonesia ini sudah menegakkan syariat Islam. Apa bukti? Bekal semayang diatur oleh negara. Buat jadwal semayang. Perkara puasa ditentukan bila awalnya, bila akhir. Kan negara itu campur. Apalagi urusan haji diurus oleh pemerintah. Urusan nikah kawin diurus oleh pemerintah. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai munculnya kompilasi hukum Islam, itu berdasarkan syariat Islam. Hanya saja kita ini menegakkan syariat Islam itu tatbiqu syariati maknan, bukan tatbiqu syariati lafzan. Maknan intinya yang paling penting. Karena itu di negara Indonesia ini berbilang suku, kaum dan agama, maka kita harus membangun ikatan atas dasar semangat kebangsaan berdasarkan ideologi Pancasila. Dan ulama-ulama Ahlussunnah menerima itu. Yang tak menerima itu hampir bisa dipastikan bukan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ketahuilah bahwa negeri ini memang diasas oleh para ulama. Bapak, Ibu mungkin pernah mendengar kata rakyat, itu dari bahasa Arab ra'iyah. Bapak, Ibu pernah mendengar wilayah, kecamatan, wilayah, kabupaten, wilayah, itu dari bahasa Arab. Wali wilayah. Makanya ada wali kota, dari kata wali. DPRD, apa itu artinya? Dewan Perwakilan, semuanya dari bahasa Arab. Jadi konsep ra'iyah itu tidak lagi mengenal darul Islam wa darul kufar. Konsep ra'iyah itu adalah adanya suatu masyarakat yang berbilang suku dan kaum, maka dia bertanggung jawab untuk taat dan patuh kepada para pemimpin. Pemimpin yang disebut ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas rakyat yang dipimpin. Jadi ulama-ulama Aswaja ini ulama-ulama yang cerdas, bijaksana dan berpengetahuan luas. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu saya sepakat tadi dengan Tuan Guru Yadi, bagaimana kita menguatkan kembali i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terpengaruh oleh paham-paham aliran-aliran baru yang tidak sejalan dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang akhir-akhir ini pengaruhnya itu begitu masif melalui teknologi internet ini. Karena itu kita harus hati-hati. Ya kan? Kadang-kadang dulu pemain band baru hijrah. Hijrah ini kan bahasa halus. Sebetulnya tobat.
Sebut aja lah taubat. Aku ni bertaubat. Kan senang. Tapi supaya keren, sebutlah hijrah. Begitu hijrah, gitar patahnya, piano lupalahnya. Nah, layu hari ni main berbuka ya. Kena harus dibuka yang sekarang ni. Di dalam patah-patah, sehingga semuanya haram. Ulama Ahlussunnah tidak mengharamkan musik. Ada kategori musik yang diharamkan dan musik yang dibolehkan. Kan sedap di ulama Ahlussunnah kan? Karena dia memilih jalan tengah saja kata Tuan Guru kan? Masa orang main rebana diharamkan kan? Tidak. Bila Jibril datang memanggil, masa itu haram? Jadi ada memang musik yang diharamkan. Paham juga ya, musik Nirwana. Namun ada yang dibolehkan. Bahkan ada satu riwayat, tanah kamu memang menikahlah kamu, waj'alu fil masajid wadribu adu, ya kan? Nikah dan kemudian pukullah berbana. Itu ada hadis suruh memukul berbana. Karena orang kahwin itu tak boleh senyap-senyap. Ya, orang kahwin itu harus ada walimahnya, diistiharkan. Masa kahwin itu senyap, tak tahu kahwin. Ya kan kata Nabi, awlim walau bisyatin. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Kemudian pukullah rebana. La 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 la. Sambungannya apa? Ya dana. Ya kan? Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nak hijrah, diri dulu benahi. Benahi diri sendiri. Ini baru hijrah seminggu sudah menyalahkan orang. Kan? Padahal dulu dia buaya. Dulu zaman sebelumnya dia lebih parah lagi. Tapi setelah pindah dari orang pula yang di. Jadi maka mari kita pertahankan ini. Misalnya ulama Ahlussunnah kan ada suara perempuan itu aurat. Tapi tidak semua suara perempuan itu aurat. Bagaimana para sahabat meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah? Kalau Siti Aisyah tidak bersuara, macam mana dia bisa meriwayat? Yang aurat itu yang mana? Yang aurat itu yang mendesak tuh. Yang mendesak itu. Jadi ulama Ahlussunnah itu dia mengklasifikasi. Karena dia memahami hukum dan ahkam ini dari sudut pandang yang bijak, yang luas, tidak sempit. Ya kan? Ini yang dipakainya hadis satu tu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara-perkara yang baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah sesat, setiap sesat masuk neraka. Dia hadis satu itu dia dipakai. Dia tidak pakai hadis lain lagi. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa. Siapa yang memulai perkara-perkara yang baik di dalam Islam, maka dia mendapat pahala, dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu sesudahnya tanpa mengurangi pahala yang sedikit pun. Jadi berdasarkan hadis ini, ada ruang untuk kita memulai memprakarsai sesuatu yang baik dan itu bisa mendapatkan pahala. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah membagi al-bid'atu bid'atan, kemudian al-bid'atu mahmudah wa bid'atu mazmumah.
al-bid'atu mahmudah fima wafaqa al-kitab al-sunnah wa bid'ah mazmumah fima khalafa al-kitab al-sunnah. Bid'ah yang terpuji itu adalah yang sejalan dengan kitab dan sunnah, dan bid'ah yang tercela itu yang berselisihan dengan Quran dan sunnah. Jelas alat ukurnya, ya kan? Jadi dia luas pandangan, ya kan? Tak ada masalah dengan peringatan-peringatan. Kalau peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra dan Mi'raj dan lain sebagainya, karena tidak ada yang menyalahi dalam praktek Maulid Nabi kita. Dalamnya kita membaca kitab Al-Baqarah, kita membaca Al-Quran, kita mendengarkan tausiah keagamaan. Tak ada yang bertentangan dengan saya. Dan Maulid Nabi itu sebagai wasilah dakwah, yaitu wasilah mengumpulkan orang untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dari satu agama itu. Nah, karena situ orang ulama Ahlussunnah menganggap ini termasuk perkara-perkara yang terpuji. Ya kan? Karena itu ulama Ahlussunnah tak mempermasalahkan MTQ. Karena MTQ tak ada permasalahan juga. Ya kan? Jadi kadang kawan sebelah tu dia mempermasalahkan, tapi dah diangkat jadi majlis hakim, sunnah pula. Kalau tak belum jadi majlis hakim, bidah. Sudah jadi majlis hakim, dia menjadi sunnah. Jadi sunnah bid'ah itu tergantung kepentingan. Jadi pesan terakhir, Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah, saya yakin betul apa yang diajarkan oleh Quran Mulia ini itu bersesuaian dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita. Maka teruslah mengambil ilmu dari Quran Mulia ini, pegang dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Mudah-mudahan itu bisa mengantarkan kita semua kepada jalan kebaikan, jalan amal saleh yang mudah-mudahan itu nanti akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Bagaimana kita doakan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismillah. Saya sebetulnya mau saja berpanjang-panjang lebar, tapi tadi saya terbuka kepada Tuan Guru apa tadi dia masih di dalam daripada masih di luar masih di dalam Minang. Jadi saya ikut ya apa kata Tuan Guru. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha
La